Profesor boleh bangga dengan jabatannya. Amerika boleh bangga dengan permuennya. Dan Islam harus bangga dengan salamnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insanu ma lam ya'lam. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammadin sayyidil arabi wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, hadirin sebangsa dan setanah air yang kami banggakan. George Bain dalam bukunya yang begitu fenomenal yang berjudul Management Activity XX Will Be Importer in Filter memproyeksi perkembangan teknologi akan berkembang dengan cepat, pesat, dan begitu dahsyat dan akan merubah tatanan kehidupan. Buku yang ditulis pada tahun 2004 telah memprediksi bahwa akan banyak perubahan yang akan terjadi, mulai dari perubahan cuaca dan musim yang bisa kita ganti sesuka hati. Pembangunan komplek di bulan, manusia robot banyak diciptakan. Bahkan pada tahun 2091 akan diprediksi penggunaan teknologi akan digunakan sebagai praktik ibadah keagamaan. Sungguh begitu dahsyat perubahan yang akan kita rasakan. Hadirin, ibarat dua mata pisau, perkembangan teknologi memberikan dampak yang begitu besar, sekaligus untuk praktik ibadah dan keagamaan. Perkembangan teknologi informasi telah menghantarkan kita pada era dakwah semakin tersebar luas tak terbatas, dari tingkat lokal hingga internasional, dari dunia nyata hingga dunia maya, Dari musola masuk ruang vihara hingga gereja. dari yang mendengarkan puluhan hingga jutaan, kajian kitab-kitab kuning dan tebal hingga kitab berbasis digital. Namun sayangnya hadirin, banyak dai-dai yang masih gagap teknologi, sehingga media sosial banyak diisi oleh tayangan-tayangan yang merusak pikiran dan hati, seperti tayangan pornografi, porno aksi, ragam berita kontroversi, dan berita provokasi. Bahkan media sosial dijadikan penyebaran sarana ideologi yang bisa merusak jati diri bangsa ini. Melihat betapa pentingnya hal ini, pada kesempatan Musabakoh Syarhil Quran ini, kami akan menyampaikan sebuah syarahan yang bertajuk Transformasi Dakwah di Era Digital dengan landasan Al-Quran, Surah An-Nahl ayat 125. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah والموعظة الحسنة
وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. Aku berlindung kepadamu ya Allah dari godaan-godaan setan yang terkutuk dengan menyebut asma Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik, dan berdebatlah dengan mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu dialah yang lebih mengetahui siapa yang sesat di jalannya, dan dialah yang lebih mengetahui siapa yang mendapat petunjuk. Dalam perspektif ilmu balaghah, ayat tersebut menggunakan gaya bahasa dalam insya talabi dalam bentuk amr, yaitu sebuah ungkapan yang menunjukkan dari atas kepada objek yang di bawahnya. Dari sini dapat kita simpulkan bahwa Allah menuntut kita untuk melakukan sebuah gerakan dakwah melalui pendekatan bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, hadirin sebangsa dan setanah air yang kami banggakan, Imam Az-Sa'di dalam kitabnya Taisirul Karimir Rahman fi Tafsiril Kalamil Mannan juz 15 halaman 252 menjelaskan yang dimaksud dengan al-hikmah adalah kullu ahadin ala hasbi qallihi wa fahmihi wa qawlihi wa qiyadi. Setiap orang harus didakwahi dengan sesuai keadaan, pemahaman, sambutan dan ketaatannya. Pandangan ini dakwah bersifat dinamis yang artinya menyesuaikan dengan kondisi dari objek dakwahnya. Ibarat seorang dokter, seorang dai harus memahami kondisi pasiennya sehingga ia bisa tepat memberikan obat dan jenis dosisnya. Demikian ilustrasi prinsip dakwah oleh Imam Al-Qahtani dalam kitabnya Al-Hikmatun fi Da'watin Illallah halaman 188. Dakwah dengan hikmah adalah dakwah yang harus didasari dengan ilmu pengetahuan sebagai landasan. Demikian pula prinsip dakwah oleh para wali songo. Prinsip dakwah yang dipegang adalah menang tanpa tanding dan ulung tanpa batas, melahirkan sebuah terobosan dakwah melalui pegelaran wayang yang menimbulkan hati penonton menjadi tenang, senang, tertawa girang, tidak uring-uringan, bahkan bisa sambil makan dan pulangnya kenyang, tidak menimbulkan perpecahan, perkelahian, apalagi peperangan.
Subhanahu wa ta'ala telah memberikan kita gelar khairu ummah sebagai umat terbaik, sebagaimana dalam firman Allah dalam Al-Quran surah Ali Imran ayat 110. Kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Walau amana ahlul kitabi lakana khairan lahum minhumul mu'minun wa aktsaruhumul fasiqun. Shadaqallahul azim. Kamu umat Islam adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia, karena kamu menyuruh berbuat yang ma'ruf dan beriman kepada Allah. Sekiranya ahli kitab itu beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka. Maha benar Allah yang maha agung atas segala firman-Nya. Menurut ulama tafsir Al-Qurtubi, Al-Tabari, dan Imam Al-Baghawi menyebutkan yang disebut dengan khairu ummah adalah kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Mengapa dikatakan sebagai umat terbaik? Jawabannya adalah karena agama yang telah Allah pilihkan untuk kita dan dakwah kita. Nahnu afdalu minkum wa dinu khairum mimma tadunana ilaihi. Imam Al-Baghawi dalam tafsirnya Al-Kaunu layyin raqi min ghairi ghilzatin wala ta'fifin. Dakwah harus diisi dengan perkataan yang lemah lembut, tidak kasar dan tidak mencela. Dakwah di era digital adalah dakwah yang menginspirasi, bukan memprovokasi, yang mengajak, bukan mengejek, yang menyebarkan kebaikan, bukan kebencian, yang mendatangkan rahmat, bukan laknat, yang merangkul, bukan memukul. Dari uraian tadi dapat kita simpulkan bahwa transformasi dakwah di era digital dapat dibagi menjadi dua bagian. Pertama, dari transformasi dakwah tradisional ke era digital. Kedua, dari narasi yang penuh benci menjadi narasi yang menginspirasi. Dari debat yang menegangkan menjadi debat yang dari debat yang menegangkan menjadi debat yang menyenangkan. Tetap bersama meski pandangan kita berbeda. Kalam suci menyentuh kalbu berjuang, maju serentak mencapai kebenaran untuk negara, bangsa dan keadilan. Panggilan jihad hidupkan, panggilan jihad hidupkan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah Allah.